Nah, jadi sahabat, kalau kita membicarakan wakaf di Masjid Nabawi, baik itu mewakafkan Al-Quran ataupun kursi, tentu banyak orang yang berlomba-lomba mewakafkan hal tersebut karena mengejar keutamaannya, pahala sangat besar. Jadi banyak yang mewakafkan Al-Quran ataupun kursi. Nah, jadi yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya dan kita semuanya, kemanakah Al-Quran atau kursi-kursi yang diwakafkan oleh jamaah di Masjid Nabawi disalurkan? Oke, insya Allah kita kali ini akan menelusuri kemanakah Al-Quran tersebut disalurkan. Oke, sahabat, ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi ini yang udaranya sejuk, pagi yang cerah dari kota Madinah, Masjid Nabawi. Salam rindu dariku untukmu. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan dan menyegerakan sahabat semuanya bisa berkunjung ke kota Haramain, kota Mekah dan kota Madinah, bisa melaksanakan ibadah umrah, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa sholat di Raudhah, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Haram. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan, bisa menikmati pagi, suasana pagi, menghirup udara yang segar di pagi hari di kota Madinah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita mau membahas tentang wakaf. Nah, kalau kita membicarakan wakaf, pasti di pikiran kita, di benak kita itu mau wakaf lokasi untuk membangun masjid ataupun lain sebagainya. Jadi wakaf ini untuk kepentingan bersama. Jadi juga ada namanya di Indonesia, alhamdulillah sekarang juga ada yang lagi viral, yaitu wakaf hutan wakaf. Jadi hutan wakaf ini, misalnya kita memiliki lokasi kebun ataupun lahan kosong, kita bisa mewakafkan, kemudian nanti pihak yang mengurus wakaf hutan ini mengelola apa yang kita wakafkan, kebun ataupun lokasi yang kita pengen wakafkan itu menjadi hutan, dan di situ hutannya pohon-pohon yang bermanfaat, pohon-pohon yang menghasilkan buah ataupun pohon-pohon yang memberikan manfaat lainnya. Jadi buat sahabat semuanya bisa kunjungi di sosial media hutan wakaf ya. Semoga Allah memudahkan sahabat semuanya untuk berwakaf. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah mau membahas tentang apa aja sih yang bisa diwakafkan di Masjid Nabawi. Nah, insya Allah kita akan membahasnya kali ini. Masya Allah, sahabat bisa saksikan suasana pagi di Masjid Nabawi. Insya Allah kita mau masuk di dalam dan melihat dan membahas apa aja sih yang bisa diwakafkan di Masjid Nabawi. Jadi pahala wakaf ini sangat luar biasa ya. Jadi apapun yang kita wakafkan, diniatkan untuk wakaf dan untuk kepentingan bersama, insya Allah Allah membalasnya dengan pahala kebaikan untuk kita semuanya, dan terkhusus untuk yang mewakafkan. Misalnya kita mewakafkan di Masjid Nabawi ini, mewakafkan Al-Quran ataupun kursi. Jadi Al-Qurannya dibaca oleh jamaah yang sholat di Masjid Nabawi, ataupun kursinya untuk diduduki oleh jamaah yang udah sepuh-sepuh. Jadi Masya Allah, pahalanya mengalir terus ke yang mewakafkan tersebut. Masya Allah, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bersedekah, mewakafkan apa yang bisa kita wakafkan. Kemudian juga semoga Allah memudahkan kita semuanya melakukan amal kebaikan lainnya. Amin, Allahumma amin. Oke sahabat, kita akan masuk lewat pintu 5 atau pintu Quba. Dan ini memang di arah ke Masjid Quba ya, arah ke sana. Dan ini arah ke kiblat. Dan kita di bagian depan Masjid Nabawi. Oke, bismillah.
Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah karpetnya ini dipasang kembali di malam 19 malam sampai insya Allah sampai seterusnya insya Allah dipasang terus. Yang sebelumnya belum dipasang karena menghindari penyebaran virus corona ya. Dan sekarang sudah dipasang kembali alhamdulillah karena jumlah yang terkena virus corona di Arab Saudi alhamdulillah menurun, dan alhamdulillah juga warganya yang mukim di Madinah atau warga Arab Saudinya juga sudah banyak yang divaksin. Oke, alhamdulillah insyaallah kita akan masuk ke dalam Masjid Nabawi dan melihat apa saja sih yang bisa diwakafkan di Masjid Nabawi. Jadi berburu pahala di Masjid Nabawi, pahalanya insyaallah berlipat-lipat ganda. Nih, Masya Allah ya. Ini pintu nomor 5 bab Kuba. Bismillah. Allahumma iftali abab. Tuh, itu kursi-kursi yang diwakafkan untuk jamaah yang sholat di Masjid Nabawi. Bismillah. Allahumma iftali. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti ini sahabat suasana pagi ini. Jam berapa ini? Jam 6.55. Jam 6 pagi lewat 55 menit. Masya Allah, sudah sedikit mulai kosong. Jadi polisinya itu kalau ada yang tiduran biasanya dibangunin, karena gak boleh tiduran lama-lama di Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Sepi ya kalau jam segini memang, karena jamaah yang beriktikaf itu malam tadi setelah syuruk pulang. Dan ini alhamdulillah Al-Quran seperti ini disediakan kembali untuk dibaca oleh jamaah yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Karpetnya dipasang semua sahabat. Ini karpetnya ini menambah kekhusyuan kita untuk bersujud lebih lama insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa sahabat saksikan, bisa sahabat nikmati suasana pagi di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi. Semoga bisa memberikan tontonan yang baik dan bermanfaat buat sahabat semuanya, menjadi pengobat rindu dan semakin menjadi menambah kerinduan buat sahabat semuanya untuk segera berkunjung ke kota Haramain, kota Makkah dan kota Madinah. Semoga Allah memudahkan dan menyegerakan. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabb. Kabulkanlah doa-doa kami, keinginan kami, hajat-hajat kami. Masya Allah. Dan ini petugasnya untuk membersihkan ya setiap pagi, setiap waktu itu ada jadwalnya sendiri untuk membersihkan karpet, membersihkan tiang-tiang masjid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jumlah Al-Quran yang disediakan di Masjid Nabawi ini terbatas ya, enggak semuanya, jumlahnya terbatas, hanya beberapa. Ada ukuran yang jumbo seperti ini, jumbo ukurannya untuk mungkin untuk yang sepuh-sepuh bisa agar memudahkan untuk membaca Al-Quran. Dan kemudian juga ada yang ukuran standar, Masya Allah, yang biasa dibaca oleh jamaah dan santri-santri Masjid Nabawi. Itu yang untuk menghafal Al-Quran biasanya menggunakan Al-Quran, jenis Al-Quran yang standar seperti ini sahabat ukurannya. Dan ini percetakan asli dari kota Madinah. Seperti ini Al-Qurannya. Bismillah, alhamdulillah kita berada di dalam Masjid Nabawi. Dan ada dua yang bisa kita wakafkan di Masjid Nabawi, yaitu mewakafkan kursi. Dan kursi ini dimanfaatkan oleh jamaah yang sepuh-sepuh ketika sholat, bisa duduk di kursi tersebut. Dan insya Allah juga menjadi amal kebaikan, amal jariah buat
sahabat yang mewakafkan kursi di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran, dan Masya Allah tabarakallah, dan Al-Quran ini insya Allah dibaca oleh jamaah Masjid Nabawi yang sholat di Masjid Nabawi, dan dibaca juga oleh santri-santri Masjid Nabawi yang insya Allah ketika normal santri-santri Masjid Nabawi ini menghafal Al-Quran di Masjid Nabawi ini. Dan semoga menjadi amal kebaikan, amal jariah buat sahabat semuanya yang berwakaf di Masjid Nabawi. Jadi seperti itu sahabat. Nah jadi sahabat, kalau kita membicarakan wakaf di Masjid Nabawi, baik itu mewakafkan Al-Quran ataupun kursi, tentu banyak orang yang berlomba-lomba mewakafkan hal tersebut karena mengejar keutamaannya, pahala sangat besar. Jadi banyak yang mewakafkan Al-Quran ataupun kursi. Nah jadi yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya dan kita semuanya, kemanakah Al-Quran atau kursi-kursi yang diwakafkan oleh jamaah di Masjid Nabawi disalurkan? Oke, insya Allah kita kali ini akan menelusuri kemanakah Al-Quran tersebut disalurkan. Oke sahabat, ikutin terus. Jadi sahabat, Al-Quran yang disediakan di Masjid Nabawi itu disediakan di setiap tiang seperti ini. Ini ada tempatnya di waktu normal ya, itu setiap tiang diisi Al-Quran wakaf dari jamaah semuanya. Jadi di setiap tiang itu ada Al-Qurannya semuanya, dan sekarang belum diizinkan hanya di rak tadi ya, di rak-rak tersebut, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Nah nanti kalau kita wakaf langsung kita letakkan di tempat ini, insya Allah kita langsung diletakkan di tempat ini dengan jumlah misalnya kita mau wakaf 5, nah langsung kita taruhkan di tempat-tempat ini. Nah ini tersusun tiga Al-Quran ya, 3 Al-Quran, setiap satu susunnya itu 3 Al-Quran. Nah kalau biasanya lebih itu diambil oleh petugas Masjid Nabawi dan dikumpulkan di maktabnya atau kantornya. Nah kalau kita mau wakaf Al-Quran dengan jumlah yang banyak, nah di sana ada tulisan pintu nomor 18, dan di sanalah maktab atau kantor bagian wakaf Al-Quran, dan di sana kita bisa mewakafkan Al-Quran dengan jumlah yang banyak, ataupun kita bisa mengambil Al-Quran wakaf di kantornya ini. Masya Allah, nih kursi-kursi yang jamaah wakafkan di Masjid Nabawi ya. Masya Allah. Kalau kursinya ini di waktu normal ataupun di masa pandemi tetap dipasang, dimanfaatkan untuk jamaah sepuh untuk sholatnya duduk di kursi tersebut. Masya Allah. Syukran Nabi. Guys, jadi seperti itu sahabat. Jadi sahabat semuanya, wakaf Al-Quran atau kursi yang selebihnya itu dikumpulkan di kantornya tadi, di kantornya nomor pintu 18. Di sana ada kantornya. Silakan sahabat semuanya yang ingin berwakaf dengan jumlah yang banyak ataupun mengambil Al-Quran wakaf, silakan ke kantor Masjid Nabawi di nomor 18 tadi ya. Jadi selebihnya Al-Quran wakaf itu disalurkan oleh pihak Masjid Nabawi ke tempat-tempat yang membutuhkan wakaf Al-Quran, baik itu di Arab Saudi ataupun di luar Arab Saudi. Jadi seperti ke Afrika, ke Indonesia juga, termasuk ke negara-negara lain yang membutuhkan wakaf Al-Quran. Disitulah pemerintah atau pihak Masjid Nabawi menyalurkan Al-Quran wakaf tersebut, dan kita bisa mengambil Al-Quran wakaf tersebut ke kantornya, baik dengan jumlah 1, 2 ataupun jumlah yang banyak. Insya Allah kita bisa mengajukan permohonan izin ke kantornya. Jadi kita bisa mengambil, kemudian kita bisa menyalurkan ke pesantren, ke tempat-tempat daerah kita, ke masjid misalnya, ke daerah Indonesia. Itu bisa mengambilnya di kantornya di
nomor 18 tadi, dengan syarat harus ada lampirannya, bahwasanya wakaf tersebut, Al-Quran tersebut benar-benar harus disalurkan ke pesantren tersebut gitu. Jadi buat sahabat semuanya yang lagi berada di Madinah bisa memanfaatkan hal tersebut, dan insya Allah wakaf yang sahabat wakafkan dengan niat mewakafkan di Masjid Nabawi itu tetap tetap menjadi amal kebaikan, amal jariah buat sahabat semuanya. Dan pihak Masjid Nabawi pun menyalurkan Al-Quran wakaf tersebut ke tempat-tempat yang memang membutuhkan wakaf Al-Quran, dan disitulah menjadi tempat penghafal Al-Quran, tempat di situ dimana orang-orang yang selalu cinta Al-Quran, sering membaca Al-Quran tiap harinya. Jadi insya Allah pahala jariah dan pahalanya akan mengalir kepada yang mewakafkan. Masya Allah, kita bisa membayangkan begitu banyak pahala yang mengalir ke kita yang mewakafkan dengan niat mewakafkan. Dan ingat buat teman-teman semuanya, barang yang wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Jadi kita boleh silakan mengambil Al-Quran wakaf di kantornya dengan jumlah berapapun, tetapi harus dengan syarat harus ada lampiran bahwasanya itu wakafnya akan disalurkan di pesantren atau di daerah-daerah masjid kita, dan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya seberapapun. Nah, tetapi harus kita ingat, barang yang wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Jadi buat pengingat kita semuanya, hal yang wakaf baik itu Al-Quran, kursi, tanah dan lain sebagainya itu tidak boleh dijual belikan. Oke sahabat semuanya, semoga videonya bermanfaat. Hayakumullah, semoga Allah memudahkan kita semuanya bisa bersedekah, bisa mewakafkan Al-Quran, kursi, ataupun mewakafkan hal-hal yang lainnya untuk kebersamaan kita semuanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah menerima segala amal baik kita semuanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Masjid Nabawi. Semoga sahabat semuanya bisa segera ke sini. Amin Allahumma amin.